Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di podcast Bigur, bincang-bincang guru di channel official SMK Bina Kerja. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Rangga Maulana Iksan bersama salah satu guru di SMK Bina Kerja Purwakarta. Beliau menjabat sebagai wakakesiswaan sekaligus pengajar. Beliau adalah Pak Abi Sukendi. Oke. Karena izin untuk membuka masker. Oh iya. Karena kita sudah melakukan vaksinasi. Ya, silakan untuk. Oke, kita buka dulu maskernya biar lebih bagus. Oke. Nah, baik teman-teman semuanya, sebelum dilanjut, buat teman-teman semuanya yang belum like, comment, and share, jangan lupa klik tombol like, comment, dan share-nya, dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan channel-channel selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe juga biar menambah semangat karya-karya kami di official SMK Bina Kerja. Baik, sedikit sebelum melanjutkan pada pembahasan yang lain, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu terlebih dahulu biar ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya kita kenalan dulu bersama Pak Abi ini. Silahkan Pak Abi untuk memperkenalkan diri. Iya, siap. Terima kasih Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa SMK Bina Kerja terutama izin perkenalkan diri, ya saya Abi Sukendi Jupri. Di sini menjabat sebagai guru olahraga dan wakakesiswaan di SMK Bina Kerja. Mungkin untuk anak-anak SMK sudah pada mengenal. Insya Allah pada mengenal kelas 10 kelas sampai kelas 12. Ya, saya pendidikan terakhir saya satu di STKIP Pasundan Cimahi, Bandung Cimahi. Sebelum Bandung itu saya di sana jurusan olahraga, pendidikan olahraga di sana. Lalu ke sini ke SMK Bina Kerja itu di tahun 2018 enggak? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu Bapak kesini. 2018 kesini masih membutuhkan guru olahraga di SMK Bina Kerja. Saya melamar, alhamdulillah keterima di sini. Awet alhamdulillah sampai sekarang. 4 tahun lumayan lah. Tapi banyak yang senior juga di sini. Cuman untuk saya pekerjaan guru terbilang masih awet sampai sekarang gitu. Itu enggak ya. Baik, jadi teman-teman semuanya bisa kenal gitu ya sama Pak Abi karena mungkin tidak tidak heran, tidak asing gitu. Tidak asing karena sering ketemu di sekolah dan juga beliau sebagai wakakesiswaan. Nah, kalau boleh tahu fungsi kesiswaan di sekolah itu apa aja, Pak? Oke, gini enggak. Jadi saya kasih tahu untuk tugas pokok dan fungsi kesiswaan terutama di SMK ya. Semua sekolah tuh pasti punya yang namanya kesiswaan. Iya, pasti. Nah, kesiswaan di sini tugas pokok dan fungsinya itu adalah untuk menertibkan siswa, membuat peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu, apapun sekolahnya itu tuh pasti terlibat wakakesiswaan. Yang membuatnya wakakesiswaan, kedisiplinan siswa tentang kehadiran seperti itu. Ada masalah-masalah lain di sekolah ya, kayak contohnya kayak siswa yang nggak mau masuk sekolah karena bolos gitu, kabur atau apa. Terus, bisa dibilang mabal. Terus untuk rambut yang panjang-panjang kayak begitu ketertiban seperti itu, karena pada dasarnya disiplin yang kecil-kecil dulu aja nggak gitu ibaratnya di sini. Gitu paling kalau untuk tugas pokok dan fungsi pada dasarnya. Sebenarnya masih banyak yang harus saya jelaskan untuk tugas pokok dan fungsinya. Cuman yang familiar di kalangan siswa, dari setiap sekolah dan kalangan siswa itu paling, wah Pak buku ya dipotong.
Nah, Gundul. kesel. Buk nunggas rambut yang harusnya apa? Yang harusnya style digaya-gaya, nggak taunya harus dipotong sama saya gitu ibaratnya. Tapi untuk ketertiban bersama karena di Purwakarta atau terutama di Indonesia sendiri untuk kedisiplinan masalah kerapihan itu masih penting nggak? Begitu. Jadi masih ada program-program gitu. Karena ya SMK Bina Kerja itu bisa dibilang STM ya, SMK juga. Benar. Dan STM itu identik dengan yang namanya tawuran. Iya. Apalagi sekarang lagi banyak kasus yang di media sosial Benar. tentang pembahasan tawuran-tawuran. Apalagi sebelum pandemi COVID-19. Nah, saya bertanya bagaimana cara mengatasi siswa di SMK Bina Kerja itu agar terhindar dari tawuran antar pelajar tersebut. Oke, saya punya strategi. Pertama strategi saya tuh adalah mengingatkan secara metodenya ceramah. Maksudnya gini, Pencerahan gitu. ceramah. Maksudnya ceramah di sini seperti Jumatan. Oh Ya, Jumatan kalau misalnya kita analogikan, Jumatan itu orang yang masuk ke masjid di hari Jumat yang datang itu pasti orang-orang baik-baik ya kan? Pasti orang-orang yang pengen ibadah gitu. Tapi di ibadah di dalam sana diceramahin juga. Ya, ada ceramahnya ya. Nah, metode seperti itu metode yang terus-menerus kita kan setiap minggu berarti 1 kali Jumatan. Nah, metode terus-menerus itu harus kita lakukan agar pasti mau nggak mau pasti nerap ke kuping atau ke otaknya gitu ibaratnya. Ceramahnya apa? Pertama kan kita sekarang zaman digital. Kita bisa melewat WA grup atau WA Japri gitu ibaratnya untuk siswa yang bersangkutan. Kebanyakan di grup sih kalau untuk pemberitahuan seperti itu. Lalu kedua, masuk kelas kan ada yang praktek, ada yang tidak ya kita di sini. Jadi kita masuk ke kelas memberikan pembiasaan baik, kan ada tuh setiap pembelajaran pembiasaan baik. Ya mungkin seperti itu motivasinya. Lalu metode ceramah tersebut yang penting tujuannya itu untuk mendoktrin siswa agar tidak melakukan tindakan seperti tawuran yang ada kayak gitu. Lalu yang kedua itu penanganan di luar dari sekolah. Maksudnya apa? Penanganan di luar sekolah yaitu siswa dirangkul di luar sekolah agar tidak terjerat atau terdoktrin oleh temannya yang SMK lain ataupun yang tidak sekolah gitu. Biasanya kebanyakan yang tidak sekolah kedoktrin lah si anak yang sudah sekolah tersebut. Banyak kasus di Bapak juga seperti itu. Kita rangkul di ekstern atau di luar dari jam sekolah. Maksudnya tuh kalau sudah ada dipantau nih anak tersebut sudah ada memungkinkan, ada potensi gitu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tawuran antar pelajar, tawuran yang tidak menyenangkan lah pokoknya mah, yang harus dihindari. Nah makanya kita pendekatan di ekstern gitu atau di luar, atau enggak kita berjaga-jaga di luar, yang nongkrong di depan kita langsung pulang, apalagi sekarang keadaan lagi pandemi, jadi langsung pulang ke rumah. Nongkrongnya kalau mau nongkrong di rumah sendiri gitu paling lewat virtual ya. Lewat virtual mah enggak gitu, lewat Zoom. Lewat Zoom. Seperti itu enggak. Ya. Untuk selanjutnya cara mengatasi siswa yang seperti pergaulan pelajar yang kayak narkoba kayak gitu. Oke. Kebetulan kalau di saya sendiri untuk penanggulangan narkoba, minuman keras seperti itu ya. Pokoknya pergaulan bebas di luar sana. Alhamdulillah di saya pun juga sendiri ada pembelajaran tentang narkoba seperti itu. Di Penjas tuh ada, di pendidikan jasmani itu ada. Kalau misalnya Rangga dulu pernah kan diajar juga gitu ibaratnya, diajar juga sama saya
untuk penanggulangan narkoba, bagaimana caranya kita mengatasi gitu, ibaratnya jangan sampai terbawa-bawa arus, terjerumus apalagi, aduh. Ada di situ apa dampak positifnya. Kebetulan kalau misalnya memang sama saya, pasti sama saya selalu dikasih di pembelajaran penjas gitu, seperti itu. Seks bebas seperti itu. Ya, kita tidak bisa memungkiri ya. Gitu ibaratnya. Gini aja apa konsepnya. Kita belajar di sekolah, belajar yang baik-baik ataupun kita menerpa ilmu yang positif gitu, bukan berarti hal-hal buruk itu hilang, bukan. Tapi kita sebagai guru tujuannya agar bisa memilih si siswa tersebut. Ada poin-poin yang harus dipilih. Oh, ini tuh baik, ini tuh buruk gitu. Bukan berarti kita belajar hal baik, hal buruknya hilang, bukan. Kita hanya bisa menyerap doang. Oh, ini kita harus bisa memilih doang. Ini buruk, ini baik. Nah, begitu. Kita juga kan nggak bisa mantau 500 siswa gitu ibaratnya. Satu-satu kita pantau nggak akan bisa. Jadi ibaratnya kita kasih yang baik-baik, ilmu yang baik-baik. Ini wadah sekolah tuh, sekolah apapun ya. Sekolah apapun wadahnya tuh emang ilmu yang baik-baik, yang positif, yang banyak kita cerna untuk kegiatan-kegiatan yang tujuannya positif. Begitu nggak? Nah, jadi selain program di sekolah pun untuk kerapihan ataupun ketertiban sebagai seorang pelajar, dan orang tua pun harus membantu di rumah ya. Bener nggak? Jangan hanya mengandalkan sekolah. Benar, itu harus. Karena dalam 24 jam itu tidak selamanya siswa ada di sekolah. Benar. Jadi bantuan orang tua pun, didikan orang tua pun sangat diperlukan untuk membantu ya, untuk membantu ini buat tujuan kita si siswa tersebut lebih baik lagi gitu ya. Jadi apalagi gini nggak, di zaman pandemi seperti ini yang kita masih keadaannya ada daring, ada luring ya gitu. Yang tidak normal seperti dulu lah, seperti itu. Nah, makanya orang tua, komunikasi kita sebagai guru kepada orang tua kan ada siswa ke guru, guru ke orang tua, orang tua ke siswa, orang tua ke guru, guru ke guru. Nah, ada seperti itu rule-nya. Jadi kita gimana caranya dengan keadaan pandemi seperti ini, pembelajaran daring yang hanya di handphone, otomatis misalnya ada siswa yang belajar tugas masuk. Nah, tapi pergaulannya di luar nggak kekontrol. Ada juga, banyak juga. Nah, makanya kita komunikasi antara guru dan orang tua tuh harus benar-benar terjaga gitu. Ibaratnya kalau bisa setiap harinya tuh ada komunikasi antara wali kelas terutama ya. Biasanya guru tuh wali kelas yang menangani siswanya dan orang tua murid gitu. Jadi teman-teman semuanya, jadi pada kali ini ke program kesiswaan sudah dipaparkan apa saja. Jadi untuk siswa-siswi SMK Bina Kerja Purwakarta, semangat terus belajarnya, jangan sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Benar. Apalagi tawuran antar pelajar, khususnya di Purwakarta. Dan pesan saya, jangan mudah untuk terpengaruh oleh ocehan-ocehan orang lain, karena bibit dari sebelum tawuran itu ada perkelahian omongan dulu. Pasti. Itu apalagi medsos. Ya, apalagi medsos. Banyak sekali ya, jangan sampai ocehan-ocehan itu membuat bahasa nama panas. Jangan sampai. Jadi diamkan saja, jangan terpancing emosi, karena itu yang pertama kali mengakibatkan adanya tawuran antar pelajar. Benar. Dan hubungan kesiswaan dan organisasi siswa intrasekolah itu bagaimana, Pak? Untuk kesiswaan dan OSIS kebetulan kalau OSIS kan memang di bawah kesiswaan ya. Memang program semua, mau paskibra, mau pramuka, mau itu ekstrakurikuler olahraga, itu pasti naungannya di bawah kesiswaan. Karena apa tadi? Balik lagi kesiswaan. Kita judulnya aja kesiswaan. Kesiswaan itu kan siswa, menyangkut tentang siswa. Gitu ibaratnya, menyangkut tentang siswa. Apapun kegiatan siswa di luar atau di dalam sekolah itu harus
menyangkut kepada kesiswaan. Iya. Begitu. Tapi yang tujuannya ada tujuannya gitu. Ibaratnya kayak OSIS kan tujuannya apa? Berorganisasi. Kita caranya berorganisasi seperti apa? Karena berorganisasi jangan salah. Organisasi itu penting nanti pada saat kalian lulus sekolah atau di luar dari kalian masih sekolah atau di luar dari sekolah di rumah gitu, ibaratnya Karang Taruna seperti itu kan organisasi. Kita organisasi itu sangat penting sekali gitu. Dari kita harus bicara seperti apa, pemahaman kita tentang materi apa yang akan dibawakan oleh orang tersebut kita harus paham. Nah seperti itu. Pembelajarannya banyak di organisasi. Jadi untuk SMK Bina Kerja nih, terutama kelas 1 nih, kelas 1, kelas 2 untuk mengikuti ekskul, apapun ekskulnya gitu ibaratnya. Sekarang ada di OSIS. Kemarin kita alhamdulillah udah pemilihan juga gitu ibaratnya. Rangga juga ketua OSIS tahun 2019 2020. Nah, seperti ini juga kan ibaratnya ngobrol antara guru dan murid seperti ini kan salah satu contoh dan metode. Nah, agar pertama untuk orang tersebut, untuk Rangga terutama bisa jadi memahami materi apa sih yang harus kita lakukan, pembelajaran apa sih yang kita dapat seperti itu. Ya mudah-mudahan video ini juga ditonton sama banyak orang khususnya untuk SMK Bina Kerja kelas 10 sampai kelas 12 gitu, untuk menonton video ini untuk ya agar mereka tahu tabiat dianya tuh sebagai siswa tuh apa, termotivasi juga gitu. Jangan terprovokasi, bener kata Rangga, jangan terprovokasi untuk tawuran, apalagi sekarang banyak medsos ya. Kalian tuh generasi harus cerdas. Kalian memang generasi yang harus gadget, harus ada gadget. Tapi di gadget sendiri ingat, banyak omongan yang harusnya kalian nggak tahu jadi tahu. Ada omongan yang harusnya kalian mau tahu tapi jadi lebih mendalami gitu ibaratnya. Jadi di generasi gadget ini tuh ilmu apapun tuh lebih didalami gitu. Yang asalnya kita nggak tahu jadi tahu, yang asalnya kita mau tahu lebih mendalami lagi. Nah, tapi ingat, seseorang mendalami sesuatu harus tahu resikonya. Nah, makanya jangan terlalu kalian harus berpikir cerdas, harus berpikir positif, harus banyak asumsi lain dan sisi pandang lain tentang sebuah argumen atau materi yang kalian dapatkan nanti gitu. Ya intinya harus bijak dalam teknologi. Bijak dalam berteknologi itu penting sekali nggak? Karena takutnya banyak berita yang hoax yang seperti itu, hoax ataupun berita simpang siur gitu. Benar. Terus kita percaya, padahal bukan seperti itu faktanya. Bukan seperti itu faktanya. Makanya kita harus benar-benar memilih berita, membaca, menganalisa berarti kan kita kuncinya menganalisa, kita harus benar gitu. Ya baik teman-teman semuanya, mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Buat teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe channel official SMK Bina Kerja Purwakarta dan nyalakan loncengnya agar tidak kelewatan konten-konten selanjutnya. Baik, saya Rangga Maulana Iksan dan Abi Sukani Jupri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.